Halo, selamat jam segini. Bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Kali ini kita akan membahas dua konsep atau dua pembahasan yang ada. Salah satunya adalah yang pertama, ada dua part mungkin ya, karena kalau misalnya kita akan membahas keduanya sekaligus mungkin akan membosankan. Jadinya saya membahas satu-satu. Satu video yang pertama itu All Soul, jiwa tua yang terperangkap, dan satunya lagi adalah Twin Flame, kisah cinta Twin Flame, bagaikan sesuatu yang luas. Yang pertama kita akan membahas All Soul. All Soul itu adalah jiwa tua yang terperangkap dalam bentuk atau jiwa tua yang terperangkap dalam fisik manusia saat ini. Cenderung sifat All Soul itu lebih kritis dan lebih ingin mendalami spiritual secara utuh, dan sifatnya lebih sering menyendiri dibanding dengan kehidupan sosial lainnya. Bukan berarti karena mereka itu menjauhi atau antisosial, namun mereka mencari teman atau pasangan yang memang benar-benar satu vibrasi dengan keinginan ataupun apa yang menjadi dasar pemikiran seorang All Soul. Dan sekarang kita bahas ciri atau bagaimana khas dari All Soul itu sendiri. Yang pertama adalah kemungkinan dari sekian ciri-ciri dari All Soul itu mungkin kalian adalah salah satunya, ataupun kalian merasakan teman, keluarga, atau siapapun yang memiliki ciri-ciri seperti berikut. Itu yang pertama, mereka itu dominan lebih spiritual, mempunyai sifat alami yang cenderung bernuansa alam. Jadinya pikiran-pikiran mereka itu seperti menjiwai. Jika kalian bertemu dengan mereka, bisa jadi kalian merasa nyaman, merasa tenang, karena kita mendengar pembicaraan atau tanggapan dari mereka ataupun tulisan-tulisan, kita bisa merasakan energinya dan akan merasa tenang. Dan mereka cenderung dalam penampilan tidak begitu religius seperti orang-orang suci pada umumnya. Mereka berpenampilan apa adanya. Yang penting mereka nyaman dengan memakai baju yang ada di lemari mungkin, ataupun menggunakan sandal jepit dan lain sebagainya. Tapi pemikiran mereka itu jauh lebih religius dibanding orang-orang yang ada. Yang kedua, mereka mempunyai karakter yang sangat unik. Terkadang sifat mereka itu konyol, bertingkah lucu, bertingkah kekanak-kanakan, namun terkadang walaupun banyak orang, seketika dia bisa diam. Walaupun mereka tertawa, mungkin dia mempunyai perasaan yang tiba-tiba menekan untuk diam dan tidak terlalu banyak omong ataupun dengan sedikit senyum. Itulah karakter, karena mereka itu dominan empet atau merasakan sesuatu yang tiba-tiba terasa. Saya juga sebenarnya tidak terlalu tahu gimana karakter umum. Yang pasti di saat ada kesibukan, tiba-tiba ada merasakan celah atau merasakan duka atau merasakan kebahagiaan dan perasaan-perasaan yang lain dengan cara ya, karena tadi bising dekat pinggir jalan, jadinya saya akan bercerita lanjut di sawah. Yang ketiga itu adalah cenderung All Soul itu mempunyai sifat yang bijaksana. Mereka lebih cenderung memilih teman yang sejiwa, yang sevibrasi. Mungkin jika ada pertemuan-pertemuan khusus gitu tuh, pastinya All Soul memilih orang yang lebih tua umurnya, bukan memang harus orang yang lebih tua umurnya. Terkadang anak kecil pun mempunyai sifat yang bijaksana, yang mempunyai sifat dewasa gitu. Karena kita tidak bisa istilahnya menilai seseorang dari umur.
Contohnya seperti ada anak SMA, umurnya masih sekitar berapa ya? Kita 17 tahun, tapi pemikirannya atau pemahamannya itu sangat jauh melampaui orang-orang dewasa pada umumnya. Jadinya orang old soul itu lebih menyukai jiwa-jiwa yang bijaksana. Jadinya ketika ia bercerita, mereka pastinya lebih nyaman dengan orang yang bijaksana. Dan yang selanjutnya yang keempat, sorry udah sepi, nggak ada siapa-siapa. Yang selanjutnya yang keempat, old soul. Old soul itu lebih dominan mempunyai rasa empati. Yang dimaksud rasa empati itu adalah mempunyai rasa, terkadang memiliki rasa kasihan. Jika kita anggap aja ya, jika saya mempunyai teman yang bersedih atau kekurangan gitu, pastinya kita akan membantu. Mungkin kita akan membantu sebisa mungkin membuat kesedihannya itu bisa berkurang, menghibur dia sampai dia bahagia, sampai dia tertawa, dan sebagainya. Karena jiwa old soul itu lebih perasa, walaupun tanpa diminta. Jiwa old soul itu lebih tulus dan memahami keadaan yang ada. Oke, kita akan berjalan dulu mencari tempat. Dan yang selanjutnya itu yang selanjutnya adalah old soul itu lebih dominan menyendiri. Bukan menyendiri dalam artian ingin sendiri atau tidak ingin bergabung atau bergaul dengan teman-teman sebaya, namun di sini old soul lebih suka introspeksi diri, melihat situasi, keadaan ataupun kegiatan hari ini, apakah ada sesuatu atau sebuah kesalahan. Jika ada kesalahan, maka ia akan berusaha untuk mencari jalan keluar. Jika ada melihat teman atau keluarga atau mungkin di kantoran ada mempunyai kegiatan yang bermasalah atau sejenisnya, pasti dia akan berusaha untuk mencari jalan keluar juga dan menemukan hasil yang bisa untuk menyelesaikan masalah itu, walaupun tidak langsung selesai begitu saja ya, minimal bisa untuk mengurangi beban masalah tersebut. Ya, selanjutnya sambil jalan-jalan ya. Yang kelima, seorang old soul itu mempunyai selera yang tidak biasa karena cenderung pemilih. Biasanya sih anti mainstream dan memiliki selera yang berbeda dari orang-orang seusianya. Selera mereka seringkali dianggap aneh karena tidak sesuai dengan umur mereka, seperti misalnya mengoleksi barang-barang antik, membaca buku-buku klasik, mendalami seni atau literatur lagu-lagu zaman dahulu kala. Hai. Di sini hari semakin gelap ya. Tapi sebenarnya lebih seru kalau kita bicara sekalian jalan-jalan. Next, seorang old soul itu mempunyai bahasanya seperti intuitif itu, misalnya tanpa belajar kita bisa. Jadinya seringkali mereka itu tidak tahu kemampuan atau bakat mereka yang terpendam, karena tiba-tiba ya kepikiran aja saya bisa menyelesaikan masalah itu, padahal dia tidak pernah belajar apa yang ada saat itu. Namun istilahnya mereka itu seperti pengamat masalah-masalah yang ada, seorang pemikir. Semua masalah itu dianggap seperti puzzle atau teka-teki yang harus diselesaikan. Jadi mereka ya secara langsung memecahkan teka-teki itu, menemukan hasil dari permasalahan tersebut, menemukan jalan keluar, menemukan kebahagiaan dari kesedihan para teman-temannya atau para sebayanya, keluarganya.
menemukan cita-cita atau impian-impian yang akan terwujud. Pastinya All Soul itu akan menjadi orang yang sukses. Kita kembali ke panggung. Next. Dan hari semakin gelap. Cepat sekali gelap, padahal tadi masih bercahaya ya. Dan selanjutnya, tar dulu. Selanjutnya terang. Oke. Dan selanjutnya, All Soul itu dalam berbagai aspek sering terjebak dengan nostalgia. Nostalgia bukan maksudnya istilahnya kenangan sama mantan ya. Nostalgia di sini dimaksud menyukai karya-karya lama, seperti lagu-lagu klasik, seperti lukisan-lukisan klasik, seperti orang-orang yang ada di masa lalu, atau pembelajaran tentang artefak atau penemuan-penemuan kuno. Mereka sangat suka sekali karena merasa ingin mempelajari lebih dalam dan lebih dalam. Begitulah kiranya. Dan next, keluarga dan prinsip menjadi nomor satu, karena seorang All Soul itu lebih memegang prinsip dibanding pekerjaannya. Seperti misalnya saya punya prinsip menikmati hidup. Apapun yang saya lakukan, asalkan itu nyaman, asalkan itu bisa dinikmati, pasti akan saya jalani. Walaupun istilahnya tugas kantor yang berat itu, tidak apa-apa, kita selesaikan dulu tugas itu, dan selanjutnya kita next bisa menikmati yang benar-benar terlepas dari beban duniawi. Dan untuk keluarga juga, pastinya keluarga itu nomor satu. Yang dimaksud keluarga ini bukan semata keluarga kandung, saudara, ibu, ayah, orang tua, dan lain sebagainya. Keluarga itu bisa termasuk family, teman dekat, sahabat-sahabat terdekat kita, pasangan hidup, dan lainnya. Sebenarnya All Soul juga istilahnya lebih menyukai tinggal di rumah dibanding dengan pergi hura-hura bersama teman-teman. Maksudnya di sini adalah lebih suka menjiwai atau suasana yang nyaman dan tenang. Jika pergi dari rumah pasti ingin cepat kembali ke rumah. Mungkin dibilang kalau misalnya tidur lebih jauh, lebih bagus tidur di rumah di kamar sendiri dibanding tidur di hotel, walaupun hotel itu penuh dengan gemerlap ataupun barang-barang mahal di sana. Lebih nyaman lagi kita tidur di rumah di kamar kita sendiri. Dan prinsipnya juga menyukai alam, karena alam itu juga bersifat itu adalah rumah kita, seperti lagu klasik. Satu lagi buatmu adalah cinta. Cinta itu adalah hubungan pribadi. Seorang All Soul itu jarang mengekspos hubungan pribadi ke media sosial, cenderung lebih menikmati hubungan tersebut saat bertemu memang dari rasa, bukan dari suatu yang yang disebarkan di media. Oh ini dia ini dan lain-lain. Jadi orang dari luar itu pasangan ini bahagia, dia cukup disimpan secara pribadi. Mungkin terserah ada beberapa foto atau beberapa kegiatan yang dibagi agar tetap ditahu kalau itu adalah pasangannya. Cukup itu aja. Terima kasih, sampai bertemu next video. Salam.